hari ini kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Petra Kids pada hari ini Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah. Shalom Kids, halo semuanya, gimana kabarnya? Kembali lagi di Ibadah Petra Kids bersama Kak Rosi dan juga Kak Esti. wah, nggak kerasa 1 minggu udah lewat ya. Sekarang kita waktunya memuji Tuhan bersama dan kayaknya lebih enak kalau kita deket sama anak-anak deh Kak Estin. Oh iya benar Ya juga kan? tuh Kak Rosi. Yuk kita siap-siap ya. Oke. Oke Kak Estin, 1, 2, 3. Ya. Wah kita udah lebih deket nih Kak sama anak-anak. Betul nih Kak Hastin. Yuk kita memuji Tuhan, musik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini
Oke, kids di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, Kau mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat.
bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Kau berkati hati kami supaya kami bisa bersungguh-sungguh, kami bisa mendengarkan firman-Mu lalu kami tanamkan dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, wah tadi kita udah memuji Tuhan dengan semangat ya Kak Rosi. Betul Kak Udah Hastin. lompat-lompat ya Kak Rosi. Iya. Ternyata itu membuat tenggorokannya kering. Iya nih. Kak Rosi kering juga enggak? Keren Kak Iya kita Hastin. haus ya. Iya. Tapi kok nggak ada minum di sini? Iya nih, Kak Rosi juga nggak bawa minum nih Kak Iya, Hastin. Kak Rosi juga lupa bawa minum. Aduh, sayang banget ya Kak. Iya, aduh gimana nih kering banget. Oh, sampai serak. Aduh, Haus banget Aduh. nih. sakit banget nih tenggorokannya. Iya. Haus banget tadi Kak Rosi udah selompat-lompat ya Kak Iya. Rosi. Semangat banget. Capek, Kids di rumah tapi pasti tetap lebih semangat bersyukur. juga. Ih, Bener betul Kak Hastin. banget. Capek-capek sih, tapi tetap bersyukur ya Iya Kak Hastin dong, ya. kita harus bersyukur sama Aduh. Tuhan. Kita lompat-lompat, kita semangat untuk Tuhan Yesus. Berarti nggak boleh mengeluh kalau capek. Betul. Tapi ini memang haus ya. Kalau habis memuji Tuhan, ini kids di rumah kalau tadi udah semangat, Iya. boleh sambil minum. Betul. Kalau haus, boleh. Terus kita mau duduk, kita mau dengarkan firman Iya. Tuhan. Tapi nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil main game ya Kak Rosi. Oh iya, apalagi, harus, Kak Rosi. Iya, harus mendengarkan dengan fokus. Minum Betul boleh. banget. Terus kita kembali lagi fokus. Fokus. Oke, ini aduh kering banget nih tenggorokannya. Iya. Gimana ya? Halo, halo Kak Hastin, Kak Rosi. Ada Kak Yola. Tadi kayaknya ada yang ngomong haus-haus gitu ya. Iya nih. Siapa tadi yang haus? Saya. Pada nggak bawa minum. Enggak bawa Kak Nah, Yola lupa. Ini Kak Yola spesial bawain minum buat kalian. Karena tadi udah semangat banget loh memuji Tuhannya. Iya dong. Bentar ya. Iya. Ini buat Kak Hastin. Terima kasih Kak Yola. Ini buat Kak Rosi. Terima kasih Kak Yola. Ya, makasih ya. Kak Hastin, Kak Rosi juga memuji Tuhan, antusias banget nih. Iya dong. Iya nih. Oke deh kalau gitu kita mau minum dulu aja ya Kak Yola. Ya, kita udah Boleh, haus banget boleh. nih. Iya, Ya. udah haus. Oke, dadah Kak Terima Yola. kasih Ada. Bye-bye. Shalom kids. Wah tadi anak-anak hebat banget. Tadi Ciola lihat anak-anak semuanya memuji Tuhan. Antusias banget, semangat banget ya ngikutin Kak Rosi sama Kak Hastin. Oh ya sebelumnya Ciola mau tanya nih. Anak-anak ingat gak ya firman minggu lalu itu tentang apa ya? Yang ingat bisa ketik ya di komentar di bawah nih. Bisa ketik kemarin tentang ini. Biar nanti gembala anaknya lihat nih, wah anak-anak Petra Kids ternyata pinter-pinter ya masih ingat firman yang minggu lalu. Karena kan kita beberapa minggu ini ya udah belajar tentang buah roh. Ada apa aja ya? Kita mau ingat-ingat ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan yang minggu lalu itu bener banget, kesabaran. Dan hari ini kita mau belajar buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Nah kan semua anak-anak Tuhan ya, Petra Kids pasti anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus murah hati. Apa sih itu murah hati? Oh murah hati itu berarti hatinya murah ya, hatinya nggak mahal ya? Enggak gitu ya. Jadi murah hati itu artinya tidak pelit, suka berbagi, suka menolong, suka memberi, baik hati. Nah jadi Petra Kids harus punya hati yang itu tadi ya, yang murah hati. Oh iya, Ciola juga mau cerita ini. Ciola itu ya punya teman yang terkenal murah hati banget. Dia terkenal di mana-mana kalau orang ini nih murah hati. Kira-kira Kids tahu nggak ya? Dia ini seorang perempuan, kemudian tinggalnya di kota Yope. Kota Yope di mana ya? Di Indonesia ada nggak ya nama kota Yope? Coba ya biar lebih jelas lagi kita mau baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Yuk kita mau baca bareng-bareng ya, anak-anak juga ambil Alkitabnya. Alkitab juga boleh di Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Kita baca sama-sama ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah anak-anak ini nih yang namanya
Tabita yang tadi Ciola bilang tinggal di kota Yope. Tabita ini ya, dia tuh menghabiskan banyak waktu di hidupnya buat berbuat baik, memberi sedekah ke orang lain, menolong orang lain. Dan Tabita ini juga terkenal orang yang ramah, jadi dia tuh banyak disukai sama orang-orang di kota Yope. Kalau ada tetangganya yang sakit, Tabita ini akan datang, menengok, mendoakan. Terus kalau ada yang kelaparan, Tabita ini juga ini nih, ngasih makanan. Terus apalagi, Tabita ini juga seorang penjahit, jadi dia bikin banyak baju. Nah, kalau ada tetangganya yang bajunya udah jelek, bajunya udah rusak, Tabita ini memberikan baju-baju yang baru buat orang-orang. Jadi banyak orang-orang yang sayang sama Tabita. Tabita ini sampai terkenal akan kemurahan dan kebaikan hatinya. Nah, tapi ada kabar yang bikin sedih banget. Karena Tabita ini tiba-tiba jatuh sakit. Orang-orang di kota Yope itu jadi sedih. Mereka bergantian merawat Tabita setiap hari. Ada yang ngasih makan, ada yang memberikan obat. Kemudian ada juga yang melumuri tubuhnya Tabita ini dengan ramuan-ramuan. Semua orang pokoknya tuh jadi sedih. Tapi semakin lama tuh sakitnya tuh enggak semakin membaik. Justru semakin lama semakin parah sampai Tabita itu meninggal. Dan semua orang di kota itu jadi sedih banget, mereka nangis. Enggak rela, kenapa kok ibu Tabita meninggal padahal sudah baik banget. Tapi mereka ingat nih, di kota Lida, kota apa? Lida. Kalau tadi kan tinggalnya di kota Yope, jadi kota Yope sama kota Lida itu deketan gitu. Di kota Lida itu ada murid Yesus di sana. Huruf depannya P. P. Ingat nggak anak-anak? Pasti ini ingat banget sih karena kita sering banget belajar tentang tokoh ini. Siapa? Ingat nggak? Murid Yesus depannya huruf P. Ya benar banget, Petrus. Jadi di kota Lida itu ada Petrus. Kemudian orang-orang itu mendatangi Pak Petrus. Mereka bilang, Pak Petrus tolong Pak, di kota Yope ada seorang wanita yang sakit. Dia ini sangat baik Pak sama kami, sangat murah hati sama kami. Kemudian Pak Petrus setuju nih, Pak Petrus datang ke tempatnya, ke ruangannya, Tabita dibaringkan. Nah di sana benar anak-anak, Pak Petrus ngelihat banyak orang yang sedih, banyak orang yang nangis. Dan orang-orang di sana menunjukkan baju-baju yang tadi sudah diberikan sama Tabita. Jadi banyak Pak Petrus melihat orang-orang yang wah ternyata banyak yang sedih. Kemudian Pak Petrus berlutut di samping Tabita. Kemudian dia berkata seperti ini, Tabita bangkitlah. Dan seketika itu juga mata Tabita terbuka. Dan kabar ini jadi tersebar luas di seluruh kota Yope. Semua orang senang, semua orang memuji Tuhan. Dan banyak orang jadi percaya sama Tuhan Yesus. Ya anak-anak, hidup Tabita udah sesuai banget nih sama firman Tuhan di Matius 5 ayat 7. Ciola bacain ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Nah Tabita ini kan adalah seorang yang murah hati. Dan Tuhan itu berikan kemurahan buat Tabita, yaitu Tuhan menambahkan umur Tabita lagi. Wah luar biasa banget ya. Tabita itu sudah berbuah apa tadi? Berbuah kemurahan. Dan kita juga mau sama seperti Tabita, yaitu berbuah kemurahan. Siapa nih yang mau berbuah kemurahan kayak Tabita? Ciola juga mau. Enggak jadi. Aku kan masih kecil, aku nggak bisa buat murah hati, aku belum punya uang banyak. Anak-anak, kalau kita mau murah hati itu nggak perlu nunggu sampai dewasa, sampai punya uang yang banyak, sampai bisa bermurah hati. Karena murah hati itu bisa dengan berbagai cara ya, kita bisa berbagi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, berbagi waktu, makanan bisa, dan lain-lain ya ke teman-teman banyak banget. Tapi sekarang kan anak-anak lagi banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Bisa juga bermurah hati sama keluarga, sama adik, kakak, sama papa, mama, kakek, nenek. Masih enggak rebutan makanan?
Masih nggak rebutan nonton TV atau nonton YouTube? Masih nggak rebutan mainan nih yang anak-anak yang kecil? Masih nggak? Coba diingat-ingat. Terus kalau ada temennya yang ngerjain PR-nya kesulitan, anak-anak masih bantu nggak? Jangan bantunya jangan pas ulangan ya tapi. Terus kalau ada pengemis yang datang, kalau kita punya berkat yang lebih bisa kita kasih makanan, kita kasih uang, bisa ya. Terus apalagi nih, sekarang di musim pandemi ini banyak banget ya kesempatan yang Tuhan kasih buat kita itu bisa bermurah hati. Banyak banget orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan pas banget ya hari ini Ci Yola yang sharing, Ci Yola mau cerita ini. Jadi beberapa minggu yang lalu itu di daerah Ci Yola itu banyak yang kena COVID, coronavirus ini. Jadi ada sekitar 2 rumah ya, ada 2 keluarga yang kena COVID. Dan kalau kena COVID itu kan kita harus isolasi ya. Isolasi itu maksudnya kita nggak boleh keluar rumah sama sekali ya, sama sekali nggak boleh keluar rumah. Terus berarti nggak bisa beli makan, nggak bisa macam-macam ya. Nah mamahnya Ci Yola itu tiap hari masakin makanan. Kalau nggak sempat masak, mamanya Ci Yola biasanya beli dan tiap hari itu dikasihin ke tetangga-tetangga yang sedang isolasi. Kadang Ci Yola disuruh tuh, dimintain tolong. Yola ini nanti dianterin ke si A, yang ini ke si B, itu tiap hari dicantolin ke pagernya gitu. Sampai ya Ci Yola itu mikir, wah ini kok mami kok sampai segininya ya, repot-repot, ngapain sih repot-repot bikinin masakan sampai setiap hari buat mereka. Tapi nggak disangka ya, nggak lama kemudian ternyata keluarganya Ci Yola itu justru diizinkan Tuhan buat kena coronavirus, buat kena COVID. Nah sama ya tadi keluarga Ci Yola juga harus isolasi, harus di rumah terus nggak boleh sama sekali keluar rumah. Tapi di situ Ci Yola benar-benar merasakan kemurahan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena setiap hari ya, enggak pagi, siang, sore itu selalu ada berkatnya Tuhan. Tuhan selalu kirimkan orang-orang baik buat bantu keluarga Ci Yola. Ada yang nyantolin di pagar sampai kita tuh bingung kadang, ini mau makan yang mana, ini sampai berkatnya Tuhan itu berlebih-lebih buat keluarga kami. Enggak pernah ya keluarga Ci Yola kelaparan, enggak pernah sampai kekurangan, intinya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Nah tadi anak-anak bisa lihat ya video ini ya, Tuhan Yesus begitu baik buat keluarganya Ci Yola. Setiap hari Tuhan datangkan berkat. Nah ketika kita mau belajar ya, mau belajar buat bermurah hati, maka Tuhan Yesus itu akan memberikan kemurahan juga buat kita. Yang luar biasa, yang gak dapat kita bayangkan. Dan ini sama banget nih kayak ayat hafalan kita. Yuk kita mau baca yang ini ayat hafalan kita ya. Di Lukas 6 ayat 36. Ci Yola mau tunggu anak-anak buat buka. Yuk di Lukas 6 ayat 36. Udah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya tadi ya, ketika kita mau belajar buat bermurah hati, maka Tuhan akan berikan kemurahan buat kita. Dan kita tuh juga mau supaya sesama kita dan orang lain juga bisa merasakan kemurahan Tuhan lewat siapa? Lewat kita, lewat Ci Yola, lewat anak-anak semuanya. Oke, dan kita semua setuju ya mau belajar buat bermurah hati, sama seperti Tuhan Yesus adalah murah hati. Yuk kita mau lipat tangan, Ci Yola mau ajak anak-anak semuanya buat berdoa ya. Yuk Ci Yola tunggu sampai anak-anak semua siap, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kalau kami sudah mendengarkan firman hari ini, kalau kami sadar kalau Tuhan Yesus begitu bermurah hati buat kami, berkat Tuhan gak ada habisnya buat kami setiap hari. Dan kami juga mau Tuhan buat kami belajar bermurah hati, kami mau belajar jadi orang yang baik, suka menolong, suka memberi. Ajar kami untuk memiliki hati yang murah hati sama seperti-Mu Tuhan. Supaya orang lain melihat bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak yang di rumah. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Supaya firman ini Tuhan dapat tumbuh di dalam hati kami.
dan kami siap Tuhan buat bermurah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. See you kids. Doa kepat C, A minor, F, G. Oke, gitu ya. Oke. Mantap. Dari tadi ternyata kita di-record, Om. Oh ya, Iya, itu. coba kita lihat. Wah. Wah iya, ternyata dari tadi kita direkod. Iya. Dari tadi kita di belakang layar ya Koko Gayus. Iya, bener banget. Ngiringin Kak Rosi dan Kak Hastin Iya. dan teman-teman Petra Kids memuji Tuhan. Dan kita juga mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang apa Koko Gayus? Tentang kemurahan. Betul, tentang kemurahan. Kita belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Tabita, yang murah hati, suka memberi. Dan kita, Petra Kids semuanya, Kak Kris dan Kak Gayus akan belajar menjadi anak yang murah hati. Oke, tapi jangan lupa Kak Gayus, Petra Ya. Kids, setelah ini kita akan ada apa? Ada Komsel. Maka itu jangan lupa untuk menghubungi GA-nya masing-masing ya. Betul, selamat berkomsel Petra Kids. Dan sekarang tiba saatnya kita mau sambut teman-teman yang baru pertama kali Datang. join ya, datang beribadah bersama dengan Petra Kids. Oke, ada nggak Kok Gayus? Mungkin ada ya di rumah. Coba cek dulu, lihat. Oh, coba. Ada? Ada? Oke. di rumah, Kalau ada, kita mau sambut dan kita mau ucapkan Welcome to Petra Kids. Yeay. Yang baru pertama kali join, kalian bisa menghubungi siapa Kok Gayus? Dengan nama Kak Astin di nomor di bawah ini ya. Yup, betul. Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. Kak Kris ajak sekali lagi untuk kita bangkit berdiri. Kita mau kembalikan segala pujian, hormat, syukur kepada Tuhan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari Petra Kids, angkat tangan kita katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang murah hati. Kami enggak memikirkan diri kami sendiri, kami mau belajar berbagi Tuhan kepada orang lain. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam hati kami boleh dinikmati oleh banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau akhiri ibadah kami siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada setiap kami, memberi kami kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kebaikan demi kebaikan Tuhan, senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mari Petra Kids sama-sama katakan, amin.
Oke. God bless God you. bless you. Sampai ketemu minggu depan. See you. Bye.